Ada keberadaan immortal di dunia ini, begitupun dengan siluman. Siluman adalah gabungan dari peri dan goblin, mereka adalah dua spesies yang berbeda. Umumnya, peri terbentuk dari hewan dan tumbuhan yang menyerap energi matahari dan bulan. Ketika sudah mencapai tingkat tertentu, mereka akan mendapatkan kecerdasan mandiri. Sedangkan goblin, di sisi lain, dirawat dan dibesarkan, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan bisa mendapatkan kecerdasan mandiri. Gadis rubah di depannya memiliki darah peri di tubuhnya, yang merupakan makhluk dari gabungan manusia dan peri. Eren tentu tidak terkejut dengan hal ini. Dia telah melihat banyak orang yang bergabung dengan peri di reinkarnasinya sebanyak 100 kali. Mati sana. Angin bertiup, mata gadis rubah terlihat berwarna merah darah, melesat ke depan Eren dalam waktu singkat. Ada kuku tajam tumbuh di 10 jarinya. Puff! Cakar rubah membelah udara dan menyerang Eren. Setelah berubah menjadi setengah peri, kecepatan dan kekuatan gadis rubah itu bertambah 2 kali lipat. Awalnya, kekuatan dia hanya di tahap awal Grandmaster, tapi sekarang, dia bahkan bisa setara dengan tahap akhir Grandmaster. Namun, entah itu Grandmaster tahap akhir atau apapun, bagi Eren, jelas masih sangat mudah untuk dikalahkan. Jari-jari Eren bergerak, ada sedikit angin kencang berhembus, seketika mengenai dada gadis rubah itu, pihak lain mengeram, sosok itu seperti layang-layang yang putus, terpental lebih dari 10 meter, menghantam tanah dan berguling beberapa meter, sebelum akhirnya berhenti. Namun, pertahanan gadis rubah itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Eren. Jarinya hanya membuat lawan terhempas, tetapi tidak benar-benar melukainya. Wash! Gadis rubah melesat dan berubah menjadi cahaya putih lalu melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan Eren. Tanpa izin dariku, kamu tidak bisa lari. Eren bergumam sambil menggelengkan kepalanya, tangannya terulur dan dikepalkan. Segera, kekuatan tak terlihat menangkap tubuh gadis rubah. Kemudian, pihak lain ditarik kembali tanpa sadar dan jatuh ke tanah 2 meter dari Eren. Gadis rubah menatap Eren dengan panik, hatinya sudah penuh dengan keputusasaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda di depannya adalah keberadaan yang sebanding dengan Grandmaster besar. Kamu mau apa? Gadis rubah kesal dan bertanya, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Aku harus bertanya padamu, kita tidak pernah musuhan atau punya dendam satu sama lain, tapi kamu mengirim seseorang untuk memberiku lalat otak. Kata Eren dengan senyum kecil. Aku. Gadis rubah itu terkejut, jika dia tahu bahwa Eren sangat kuat, tentu dia tidak akan cari masalah dengannya. Apa yang akan kamu lakukan dengan tubuhku? Setelah beberapa saat, gadis rubah itu menatap Eren dengan tatapan memohon. Menurutmu apa? Eren tersenyum nakal, kekuatan gadis rubah ini cukup bagus, jika bisa dibuat patuh, akan lebih baik untuk menggunakan gadis rubah ini melindungi keluarganya. Tolong jangan bunuh aku. Gadis rubah tiba-tiba berlutut di depan Eren dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Beri aku alasan, kata Eren. Gadis rubah berkata, aku datang ke sini kali ini, sebenarnya, hanya untuk mendapatkan kembali obat spirit ayahku. Jika kamu memang mau membunuhku, tunggu sampai aku bisa mendapatkan obat spirit kembali, oke? Jadi maksudmu, spirit peri yang akan dilelang di sini adalah milik ayahmu? Eren tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Gadis rubah itu mengangguk, ya, 15 tahun yang lalu, ayahku pergi ke suatu tempat untuk mencari obat ajaib untuk mengembalikan nyawa ibuku. Tetapi dia terluka parah dan akhirnya dibunuh oleh botak bajingan dari Shaolin yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Lalu mereka juga mengambil obat spiritnya. Membicarakan tentang hal ini, ada kebencian yang kuat di mata gadis rubah. Ayahku dibunuh, obat ajaib yang sudah didapatkan juga diambil oleh si botak bajingan. Tanpa obat ajaib itu, akhirnya ibuku juga mati. Tetapi ketika dia sedang dalam masa sekarat sebelumnya, dia ingin aku membalaskan dendam ayahku nantinya. Jadi tahun ini,
aku menyelinap ke Shaolin dan meracuni banyak bajingan botak dengan serangga beracun, tapi sayangnya, aku masih tidak bisa mendapatkan obat spirit ayahku kembali. Jadi gitu. Eren mengangguk, jadi, obat spirit ayahmu akan muncul di pelelangan. Mereka ingin menggunakan obat spirit untuk memancingmu keluar. Begitulah. Gadis rubah itu juga mengangguk. Memangnya kamu pikir kamu bisa mengambil kembali obat spirit itu? Eren bertanya lagi. Tapi bagaimanapun juga itu adalah obat spirit ayahku, aku akan mengambilnya kembali bagaimanapun caranya. Gadis rubah sudah membuat keputusan. Apa benar itu semua inti masalahnya? Eren tersenyum menggoda, kamu memiliki darah peri rubah di tubuhmu, bahkan kamu mati-matian ingin mengambil kembali obat spirit, sepertinya kamu ingin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanmu ya. Mendengar ini, gadis rubah itu mau tak mau segera memperlihatkan sedikit kepanikan di matanya. Sepertinya aku benar, ada senyum terlihat di mulut Eren. Tiba-tiba, gadis rubah memohon, Tuan, aku bersedia memberikan obat spirit untukmu, tolong jangan bunuh aku. Eren tertawa lalu berkata, mau memberikannya padaku. Obat spirit sekarang ada di tangan Shaolin, bagaimana kamu bisa memberikannya padaku? Gadis rubah itu berkata dengan bangga, Tuan, aku telah menyiapkan beberapa rencana. Aku diam-diam telah mengendalikan beberapa anggota Shaolin. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk membawakan obat spirit padaku. Lalu pada saat yang sama, aku juga mengendalikan beberapa Grandmaster. Kalau aku tidak bisa dapat dari lelang, para Grandmaster itu yang akan segera mengambil dengan paksa. Itu artinya, kamu mengirim seseorang untuk menyerangku malam ini dengan tujuan kamu ingin mengendalikanku dan menjadikanku bala bantuan untuk menyerang. Tuan, maafkan aku tidak tahu diri. Aku tidak bermaksud menyinggung. Baiklah. Eren melambaikan tangannya dan berkata, aku akan mengambil obat spirit itu. Aku tidak butuh bantuanmu untuk mendapatkannya. Jadi aku akan memberikanmu kesempatan lain. Kalau kamu bersedia jadi bawahanku selama 10 tahun, aku akan membiarkan kamu hidup. Tiba-tiba, ekspresi gadis rubah jadi sangat jelek. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Tidak mau. Ekspresi Eren mengerikan, ada pisau cakra terlihat di antara jari-jarinya, jika pihak lain berani menolak, dia akan langsung membunuhnya. Wanita ini masih muda dan sangat cantik, tetapi karakternya sangat jahat, dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia, membunuhnya juga dianggap sebagai penyelamat bagi orang banyak. Merasakan ancaman dari pisau cakra di jari-jari Eren, gadis rubah itu berkata tanpa ragu, Tuan, aku bersedia jadi bawahanmu. Bagus kalau sudah tahu situasinya. Eren menghilangkan pisau cakra di jari-jarinya sekarang, kosongkan pikiranmu, aku akan menanamkan segel dalam jiwamu, kalau kamu berani berkhianat, aku akan langsung bunuh kamu. Siap. Gadis rubah itu mengangguk pasrah. Beberapa hari berlalu dalam sekejap, dalam beberapa hari terakhir, banyak petarung muda datang mengunjungi Eren, tetapi tidak ada yang datang untuk cari masalah. Sekte Lindu Aji juga tetap diam, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dikelilingi oleh keluarga Firdausi, keluarga Witarsa, dan keluarga Sigmarox, Eren datang ke pelelangan. Tempat lelang sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. Yang bertanggung jawab sebagai juru lelang adalah Bunhin, selaku pemilik dari Bukit Beverly Star. Setelah beberapa sambutan pembukaan, barang pertama muncul. Item pertama yang akan dilelang adalah buku jurus, yang dapat digunakan sepenuhnya untuk mencapai tingkat cakra murni. Latihan semacam ini tidak ada artinya bagi 10 sekte besar, tetapi sangat berharga bagi beberapa ahli bela diri biasa. Harga awal untuk Kung Fu Es adalah 200 miliar, kenaikan harga tidak boleh kurang dari 2 miliar setiap kalinya. Begitu suara itu selesai diucapkan, seseorang meneriakkan harga 220 miliar. Pada akhirnya, buku jurus ini terjual dengan harga 560 miliar. Barang kedua adalah sebotol ramuan obat, meminum satu pil dapat meningkatkan cakra murni seseorang selama setahun. Ini diproduksi oleh Lembah Raja Obat. Obat mujarab yang meningkatkan cakra termasuk dalam barang langka,
sehingga persaingannya sangat ketat, sampai akhirnya sebotol obat ini dijual seharga 1,120 triliun. 1 jam kemudian, puncak acara lelang dilaksanakan. Kali ini barang yang dilelang adalah tameng Thor. Ini adalah senjata ajaib tingkat rendah. Kalau memakainya, jika menerima serangan, pemakainya dapat secara otomatis melepaskan efek pertahanannya, yang dapat menahan serangan terkuat dari Master Auron awal. Senjata ajaib yang dapat menahan serangan terkuat dari Master Auron awal, untuk para ahli bela diri di bawah tahap Master Auron, itu adalah barang yang bisa menyelamatkan nyawa. Karena itu, persaingan kali ini jauh lebih ketat. Bahkan Reza, Hilmi, dan Alex tidak mau kehilangan kesempatan. Mereka semua mulai menawar. Hanya dalam 2 menit, tameng Thor dengan harga dasar 200 miliar telah melonjak menjadi 2 triliun. Meski jumlah penawar sudah berkurang, masih ada lebih dari 20 orang yang memperebutkannya. Dalam hal ini, Eren tidak tertarik. Di matanya, senjata ajaib tingkat rendah seperti itu tidak jauh berbeda dari sampah. Pada akhirnya, tameng Thor ini dijual seharga 6,150 triliun oleh pimpinan Sekte Laut Badai. Dalam pelelangan berikutnya, 2 senjata ajaib lagi muncul, tetapi Eren mulai merasa bosan, jadi dia menutup matanya dan beristirahat. Akhirnya, setelah 2 jam, tersisa 3 barang terakhir. Eren perlahan membuka matanya. Saat berikutnya, batu Nightmare dibawa ke meja lelang. Bunhin menjelaskan, ini adalah batu obsidian ajaib yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi. Harga awalnya adalah 400 miliar, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 20 miliar. Tapi anehnya tidak ada yang menaikkan harganya. Eren terdiam, harta karun seperti itu, orang-orang yang hadir tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi setelah menunggu lama, dia perlahan berkata, 420 miliar. Nah, siapa bocah konyol itu? Apa gunanya pecahan batu yang bisa menciptakan ilusi? Betul, mungkin dia panik karena kebanyakan uang. Setelah mengalahkan Jarvis, reputasi Eren pun sudah menyebar, tapi dalam beberapa hari terakhir, dia tidak terlalu menonjolkan diri, jadi tidak banyak orang yang tahu penampilannya. Tuan Brown, apa asal-usul dari Black Obsidian ini? Melihat tawaran Eren, Reza penasaran. Eren tersenyum dan berkata, di mata mereka yang tahu tentang barang ini, itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya, tetapi di mata mereka yang tidak tahu barangnya, itu hanya mainan. Pada saat yang sama, di dalam ruangan lain, Tetua Sekte Lindu Aji, Suharto Putin melirik Eren. Dia berkata dengan ragu, aku tidak tahu apakah anak ini tahu guna dari Black Obsidian yang sebenarnya, atau dia hanya membuat harga acak. Ya, Black Obsidian ini adalah benda milik Sekte Lindu Aji. Setelah bertahun-tahun penelitian, tidak ada keanehan yang ditemukan. Oleh karena itu, mereka mengirimkannya ke pelelangan untuk melihat apakah ada yang bisa menemukan kegunaan Black Obsidian yang sebenarnya. Harusnya itu bukan penawaran harga acak. Itu adalah pendeta terkenal lain di dalam ruangan yang bicara. Pendeta ini memiliki rambut putih dan berjanggut. Dia jelas sudah tidak muda. Suharto bahkan cukup menghormatinya. Oh, tahu dari mana? Suharto bertanya dengan penasaran. Pendeta tua itu tersenyum dan berkata, sejak awal pelelangan, bocah itu tidak pernah membuka harga, tetapi sekarang dia tiba-tiba membuka harga. Sudah jelas dia datang ke sini untuk Black Obsidian, kamu bisa mengetesnya. Oke, akan kucoba. Suharto mengangguk dan berkata, 600 miliar. Bagaimanapun, Black Obsidian ini berasal dari Sekte Lindu Aji, tidak peduli seberapa tinggi harganya, itu tidak berpengaruh untuk anggota Sekte Lindu Aji. Tawaran Suharto mengejutkan semua orang yang hadir, karena mereka yang berada di dalam ruangan khusus, semuanya berasal dari 10 sekte besar teratas. Orang-orang dari 10 sekte besar teratas berpartisipasi dalam lelang. Apakah Black Obsidian ini benar-benar harta karun berharga? Alhasil, banyak orang yang tergiur dan turut serta dalam lelang tersebut. Tak lama kemudian, harga Black Obsidian mencapai 16 triliun. Setelah itu, Eren berhenti menawar. Bagaimanapun,
dia pasti akan mendapatkan batu Nightmare ini. Dia akan mengambil tindakan ketika sudah mendekati akhir penawaran dari orang-orang ini. Di ruangan tempat Sekte Lindu Aji, Soeharto bingung paman, anak itu sepertinya telah mundur dari penawaran. Tenang saja, kamu akan tahu hasilnya nanti. Pendeta itu melambaikan tangannya, ekspresinya tetap tenang. Akhirnya, setelah batu Nightmare mencapai 2 triliun, hanya ada 2 penawar yang tersisa. Bagaimanapun, uang semua orang ada batasnya, 2 triliun 20 miliar. Lupakan, aku akan memberi kehormatan ini untuk Sekte Tinju Besi dan mundur dari lelang. 3 triliun. Eren langsung meneriakkan harga. Segera, itu langsung menarik perhatian semua orang. Kamu sangat berani. Boxer, pimpinan Sekte Tinju Besi, memuji dengan keras. Sudah jelas, dia juga berniat untuk mundur dari penawaran. Di dalam ruangan, Soeharto menyipitkan matanya, dia menatap pendeta itu dengan heran, paman, seperti yang kamu duga, bocah ini pasti tahu asal-usul dan kegunaan sebenarnya dari Black Obsidian. 4 triliun. Saat berikutnya, Soeharto membuat tawaran lain, karena tujuannya telah tercapai, wajar jika Black Obsidian tidak boleh dibiarkan jatuh ke tangan orang lain. Entah bocah itu akan memberitahu kegunaan sebenarnya dari Black Obsidian atau tidak. Tapi dengan adanya seniornya di sini, pasti bocah itu tidak akan berani terus tutup mulut. 5 triliun. Eren terus menawar dengan tenang, 6 triliun. 7 triliun. 8 triliun. Melihat harga yang melonjak dengan cepat, semua orang yang hadir sepenuhnya terkejut. Akhirnya, harganya mencapai 20 triliun. Di dalam ruangan, pendeta berkata cukup, biarkan dia mengambilnya, tunggu sampai pelelangan berakhir, bicaralah dengannya, minta dia beritahu penggunaan Black Obsidian yang sebenarnya, kemudian berikan uang yang cukup untuknya agar mengembalikan Black Obsidian, aku yakin dia tidak akan cukup bodoh untuk menolak. Oke, paman. Soeharto mengangguk dan berhenti menawar, akhirnya Eren memenangkan Black Obsidian ini dengan harga setinggi langit. Namun, pelelangan tidak memberinya batu Nightmare secara langsung, Eren bisa mengambilnya setelah pelelangan berakhir. Segera, Soul Crystal berkualitas tinggi juga dibawa ke meja lelang. Lelang dimulai dengan harga 600 miliar, para Master Auron dapat merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam Soul Crystal. Tetapi mereka tidak dapat menyerap energi yang terkandung di dalamnya. Kemurnian energi yang terkandung di dalam Soul Crystal kelas atas hampir sebanding dengan energi Master Brahma. Bagaimana mungkin ahli bela diri biasa bisa merasakan energi cakra di dalamnya? Seolah-olah orang biasa yang menyedot minuman melalui sedotan, tetapi kalau isinya adalah semen yang sudah keras, apa masih bisa disedot? Oleh karena itu, bahkan jika ada sejumlah besar aura murni di dalam Soul Crystal tingkat tinggi, tidak ada yang bisa dilakukan oleh para ahli bela diri biasa. Harga awal batu kecerahan adalah 2 triliun, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 40 miliar. Bunhin mengumumkan, 2,040 triliun, 2,080 triliun, 2,1 triliun. Harga Soul Crystal tingkat tinggi meroket, semua penawarnya adalah Master Auron, pada saat yang sama, selain Sekte Gokong, 9 sekte lainnya juga berpartisipasi dalam penawaran. Alasan kenapa Sekte Gokong tidak berpartisipasi dalam penawaran adalah karena mereka yang menyediakan Soul Crystal bermutu tinggi ini. Sama seperti Black Obsidian, mereka telah mempelajari Soul Crystal tingkat tinggi selama bertahun-tahun, mereka telah mencoba berbagai cara, tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan energi yang terkandung di dalamnya. Adapun 9 sekte lainnya bertarung dengan panik, itu karena mereka berpikir bahwa Sekte Gokong tidak punya pilihan lain. 5 menit kemudian, harga Soul Crystal tingkat tinggi telah mencapai 11,2 triliun, kecuali 9 sekte, para ahli bela diri lain telah menarik diri dari penawaran, karena mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan 9 sekte, jadi lebih baik memberi kehormatan ini pada mereka, 12 triliun. Sekte Lindu Aji menawar, 12,6 triliun. Tawaran Lembah Raja Obat, 13 triliun. 13,8 triliun.
Dengan penarikan diri dari pasukan lain, 9 sekte semakin ganas. Melihat ini, Eren sedikit mengernyit, tampaknya tidak mudah untuk memenangkan Soul Crystal tingkat tinggi ini dengan uang. Sepertinya lelang ini harus dimenangkan menggunakan cadangan dari kehidupan sebelumnya.